Slide udah jelas, udah terlihat. Kita interaksi di kolom chat ya. Oke, siap. Kemudian sekarang kedua, suara saya udah jelas? Oke, jelas. Sound laptopnya aman? Aman, oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Astagfirullahaladzim ya Allah wa atubu ilaih. Ilahi lahana anta maksudi wa ridhaka maksudi. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amin 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 ya rabbal alamin. Ya Allah izin ya Allah. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma shalli. Amin amin. Baik, teman-teman semua, keluarga saya semua, sobahul khair. Selamat pagi. Kumaha damang? Damang. Pripun kabare? Baa kabanyu. Wololo habari. Nah gitu. How are you today? Nggak tahu lagi deh saya nih. Oh, kan kabare. Bali tuh. Kebetulan baru pulang saya semalam, teman-teman. Di safari dakwah dari Bali. Jumat sampai Senin. Harusnya jam 4 udah balik. Ternyata pesawatnya delay sampai jam 7 malam. Insya Allah ya. Ke rumah jadi baru jam 10-an. Akhirnya tadi saya coba sedikit ngedit slide. Oke. Siap, teman-teman. Bismillah, kita mulai. Siapa yang ngerasa bersyukur pagi ini? Apa yang disyukuri? Apa yang disyukuri? Pilih dong satu yang paling pagi ini. Apa? Banyak sih banyak. Tahu nggak? Kita langsung bersyukur tentang apa pagi ini? Dapat sinyal. Kenapa kita mensyukuri sinyal barusan ini yang udah jadi lancar sekarang? Kenapa? Karena tadinya dibikin problem sama Allah. Tapi biasanya kalau kita tiap pagi ikut Zoom, biasa aja ya, nggak begitu mensyukuri sinyal ya. Ternyata ketika dibikin bermasalah dulu kayak tadi itu hampir setengah jam lewat. Sekarang jadi bersyukur banget ya, lancar. Emang seringnya gitu. Nikmati yang kayaknya B aja, biasa-biasa aja. Itu sulit disyukuri. Sampai sedikit Allah bikin kekurangan di sana. Ketika dikembalikan lagi barulah syukurnya luar biasa. Makanya jangan, kan nggak harus ya, nggak harus hilang dulu kenikmatan itu baru pas dibalikin syukur ya. Dari sekarang. So, bismillah, teman-teman. Kita akan belajar di spiritual leadership. Dan materi pagi ini adalah 4 key leader. 4 key leader. Change your leadership, change your life. Ubah kepemimpinan, gaya kepemimpinan kita, itu akan mengubah hidup diri dan banyak orang. Pertanyaan saya, penting nggak sih kita belajar leadership? Gitu aja dulu deh. Kalau penting, kenapa penting? Emang apa yang bisa didapat dengan kita memperbaiki leadership? Apa sih yang berubah? Kalau kita benerin cara kita memimpin,
cara kita lead orang, ngelit corporate, ngelit keluarga, ngelit mahasiswanya berubah sih. Iya, sekarang teman-teman, disadari atau enggak, ketika kita gagal dalam kepemimpinan, leadership ya, termasuk mimpin anak, mimpin diri sendiri, mimpin RT, mimpin kampus, mimpin bisnis, kita gagal dalam memimpin, maka kita nggak akan kemana-mana. Nggak ada pencapaian-pencapaian yang bisa dicapai. Malah dapatnya mah bukan pencapaian, malah dapatnya kerusakan. Ya nggak sih? Gagal memimpin diri sendiri, kira-kira efeknya apa? Ya udah nggak kemana-mana. Dia gagal mimpin hawa nafsunya. Pengennya ngapain? Posting aja di Facebook. Posting. Enggak, sorry, bukan posting. Scrolling, scrolling. Scrolling Facebook aja. Nungguin berita yang lagi hangat. Scrolling TikTok aja. Tapi dia padahal punya pilihan mengelit dirinya, mimpin dirinya untuk produktif. Posting misalkan, bikin konten misalkan. Akhirnya nggak kemana-mana. Bawaannya baper betul. Kita gagal ngelit pasangan. Kira-kira gimana? Efeknya apa? Gagal ngelit pasangan. Itu impiannya masakinah mawadah warohmah, tapi malah dapatnya musim panas mulu di rumah. Akhirnya terjadi perceraian lah. Anak-anak juga jadi anak-anak yang fatherless atau kehilangan peran orang tuanya. Gagal ngelit tim di perusahaan, di di komunitas Anda lah, atau di tempat Anda kerja. Kira-kira efeknya apa? Gagal ngelit. Jadinya kita kadang-kadang baper sendiri. Kok dia nggak mau dengerin saya ngomong sih? Padahal saya pimpinannya loh. Lah kitanya yang gagal ngelit memang. Akhirnya tujuannya nggak tercapai, omsetnya nggak sampai, semua lah banyak banget lah hal kayak gitu. Jadi pertanyaan saya, penting nggak sih jadinya kita belajar tentang leadership? Penting banget kan. Kita masing-masing punya tujuan, baik pribadi maupun tujuan bersama. Gagal ngelit kita nggak kemana-mana. Maka yuk kita belajar. Nah, izin kenalan kepada keluarga saya semua yang ada di sini. Salam kenal. Bagi yang baru kenal, pokoknya kenal, panggil aja Mas Randy lah. Gitu. Kalau teman-teman ketemu saya, panggil Reza boleh, panggil Randy boleh. Asalkan nggak aja, saya nolek. Saya noleh kok. Oke, ini nggak penting tentang saya, tapi lebih penting tentang Anda hari ini. Sekarang ini, basic perubahan yang harus kita jadikan rujukan kalau mau berubah total, teman-teman. Berubahnya signifikan adalah basicnya berbasis on Quran. Basisnya ke Quran. Pertanyaan adalah, kenapa Quran? Kan gitu kan. Kenapa Quran? Ayo, ada yang mau jawab nggak? Yang jawabannya benar boleh pulang duluan. Ya, kenapa sih harus Quran? Basis perubahannya kenapa nggak yang lain aja sih? Teman-teman yang udah ikut kajian Quran saya beberapa kali pasti nggak bahwa tidak ada fakta terbantahkan di Quran
bahwa siapapun yang mengkalibrasikan dirinya sesuai Al-Quran, maka dia mencapai the peak performance, performa puncaknya. Contoh yang biasa saya contohin, Yastrib. Yastrib itu kota mana? Nama sebelum Madinah Al-Munawwarah. Kotanya gimana dulu? Yastrib tuh. Hancur, korupsi di mana-mana. Perang antar suku nggak selesai-selesai. Riba di mana-mana. Wah, tidak ada kesetaraan dan lain-lain. Pokoknya hancur banget dah. Tatanan kota yang benar-benar hancur. Tidak tahu kalau sekarang negara mana kira-kira kayak gitu. Tapi ini udah parah banget. Infrastruktur, SDM-nya, semua bermasalah. Tapi ketika Rasulullah datang, kemudian mengubah instalannya di hati para sahabat itu dengan instalan Al-Quran, bukan hanya dibacakan Quran, tapi Quran dihidupkan di situ. Maka Yastrib itu berubah. Bukan hanya berubah nama jadi Madinah, tapi dari kota yang hancur itu, kemudian bisa mimpin sepertiga dunia selama ratusan tahun. Mimpin sepertiga dunia selama ratusan tahun. Itulah apa? Ketika perubahan basicnya adalah Quran. Bisa seluar biasa itu, Mas. Kalau dijelasin panjang nih. Tapi minimal Anda tahu, oh iya, benar juga ya. Bilal yang bukan siapa-siapa berubah jadi bukan hanya muazin Rasulullah, tapi meninggalnya, wafatnya jadi gubernur Irak. Khalid bin Walid yang dulu pemimpin tempur di sebuah kabilah sama Allah dirubah jadi pedangnya Allah yang tidak pernah terkalahkan sepanjang perang di dunia. Umar bin Khattab yang dulu orang keras, orang apa keras lah ya di dalam apa kaumnya, tapi malah jadi Khalifah Rasyidin yang masya Allah ekspansinya luar biasa. Intinya saya mau ngomong, tidak ada satupun orang yang benar-benar ketika dia mengkalibrasi diri dengan Quran, nilai-nilai Quran, maka dia nggak jadi hebat. Bahkan even hatta sekalipun non-muslim, ketika dia benar-benar mempraktekkan nilai Quran, maka dia mungkin dapat perubahan besarnya, tapi kalau pahala dan surga belum tentu, gitu loh maksud saya. Karena dia belum syahadatnya aja di situ. Sekarang negara mana yang terkenal dengan kebersihannya, kedisiplinannya, dan akhirnya jadi negara yang terpandang juga sekarang? Negara mana? Bukan Islam sih mayoritasnya. Mana? Iya, Jepang. Dia punya kaidah apa? 5 S ya. Seiri, Seketsu, Setsuke, apalagi Naruto. Saya lupa 5 S apa aja. Tapi intinya begitulah. Dia mempraktekkan cuma satu ayat tuh sebenarnya. Itu apa? Wala ta'tau fil ardi mufsidin. Jangan berbuat kerusakan ya di dunia ini ya. Akhirnya apa? Kebersihan terjaga, apa etos kerjanya tinggi. Itu makanya Buya Hamka tuh ngomong, saya tuh ke negeri non muslim, saya tidak menemukan muslim di sana, tapi saya apa melihat muslim di sana. Maksudnya apa? Muslimnya nggak ada, tapi nilai-nilai Islamnya tuh ada di situ. Tapi sebaliknya, beliau ngomong juga, saya di negeri muslim, tapi saya tidak melihat Islam di sana. Nah, intinya saya mau ngomong, Quran basicnya benar-benar harus Quran, teman-teman. Someday lah kita bahas lebih dalam ya tentang Quran, tapi saya akan kutipkan tentang 4 key leader. Anda mau belajar apa di Quran? Banyak. Anda mau belajar tentang kesehatan? Ada. Anda mau belajar tentang diet? Saya 1 minggu turun 10 kilo, teman-teman. Ada yang mau tahu nggak ayatnya mana? Al-Baqarah 35. Nah, praktekin tuh. Turun 10 kilo seminggu. Ayat biar apalagi ya?
Harmonis yang mana? Ada. Semua tuntunannya lengkap. Nah, termasuk leadership ada di dalamnya. Dan ini kalau kita ingin mencapai leadership yang kokoh, leadership yang kuat dalam memimpin, ini ayatnya. Kita baca dulu ya bareng-bareng ya di rumah masing-masing ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. Wa'idh, dan ingatlah. Qala Musa, ketika Musa berkata di kaumihi, kepada kaumnya. Innakum zolamtum anfusakum. Kamu nih udah zolim sama dirimu sendiri. Dengan apa? Bittikhadzikumul ijl. Dengan menjadikan patung anak sapi itu sebagai sesembahan. Fatubu ila bari'ikum. Maka bertobatlah pada penciptamu. Faqtulu anfusakum. Dan bunuhlah dirimu sendiri. Dzalikum khairul lakum. Itu lebih baik bagimu di sisi penciptamu. Yang dabari'ikum. Fataba alaikum. Dia akan menerima taubatmu. Innahu. Sesungguhnya dialah. Huwa tawwabur rahim. Yang maha penerima taubat. Dan maha penyayang. Nah, teman-teman, ini ayat kalau kita baca, dapat pahala. Insya Allah dapat pahala. Dapat berkah? Dapat berkah. Tapi kalau mau mengubah, ini bukan sekedar dibaca ribuan kali, tapi dihidupkan apa namanya nilainya. Oke, saya akan langsung masuk. Jadi teman-teman, ayat ini di capture sama Allah bagi yang pengen memperbaiki leadershipnya. Ayat ini bercerita tentang apa? Yuk, kita nanti ambil ilmunya dari sini. Terus kita praktekin. Ayat ini bercerita tentang Bani Israel yang dimarahin sama Nabi Musa. Kok dimarahin? Itu memang bandel banget itu Bani Israel. Udah bener-bener dia diselamatkan dari Firaun setelah perbudakan ratusan tahun. Bener-bener diselamatin dari Laut Merah itu. Bahkan depan matanya lautan dibelah. Depan matanya tongkat berubah jadi ular. Depan matanya nabinya masih hidup, masih ada. Tapi baru ditinggal sebentar aja sama Nabi Musa untuk apa namanya 40 malam ya. Wa idh wa'adna Musa arba'in 40 malam. Pas Nabi Musa turun setelah 40 malam, itu orang-orang Bani Israel belum selesai pertolongan Allah. Malam nyembah patung anak sapi. Coba saya mau nanya,
Kalau teman-teman jadi Nabi Musa, rasanya gimana itu? Udah dibelain loh sama Anda, disamperin lagi. Anda harus ngorbanin mungkin nyawa Anda ngelawan Fir'aun. Udah diajakin loh, ayo nyembah Allah gitu. Di laut, Anda belahin laut tuh buat dia. Udah diselamatin, Anda tinggal sebentar kurang ajar ya. Malah ngelakuin hal yang paling Anda benci. Kira-kira rasanya gimana itu? Gregetan itu. Nah ini yang dirasain sama Nabi Musa. Dan lihat, ketika Nabi Musa turun, Nabi Musa marah-marahin mereka. Pertanyaannya, ini dialog antara siapa sama siapa? Nabi Musa marah tuh. Ini interaksi siapa sama siapa? Nabi Musa dan Bani Israel. Nabi Musa tuh siapa? Dalam konteks cerita ini Nabi Musa tuh siapa? Sebagai apa? Sebagai apa? Pemimpin, leader, leadernya. Bani Israel tuh siapa? Sebagai apa? Yang dipimpin. Oh, berarti ayat ini mengandung ilmu kepemimpinan. Bagaimana Allah mengcapture di sana, di dalam kondisi ada orang problem, bawahan Anda problem, tim Anda problem, keluarga Anda problem, di kantor kawan problem. Ternyata ini penerapannya kalau teman-teman benar-benar pengen sampai ke puncak pencapaian. Kita lihat ya, ternyata ada 4 key di dalam ayat itu. 4 key itu apa? Kayak video ya, jernih ya. 4 key, kualitasnya 4 key. Tapi key yang di sini juga insya Allah jernih leadershipnya, jernih kepemimpinan dan hasilnya. 4 key itu ternyata dalam ayat itu ada keikhlasan, ada tergambar juga keberanian sebagai seorang pemimpin. Ada juga value kecintaan di dalamnya. Dan ada keilmuan di dalamnya. 4K. Keikhlasan, keberanian, kecintaan, dan keilmuan. Ternyata teman-teman, kalau kita mau jadi pemimpin sesuai Quran, berbasis kacamata Al-Baqarah ini, maka 4 ini harus kita menyesuaikan ke sana. Sekarang gini, ntar sebelum saya kasih tahu cerita ini yang 4 ini. Bayangin ada seorang leader, ada leader Anda, pimpinan Anda. Dia tapi nggak ikhlas. Kira-kira gimana? Dia ikhlas tuh bentuknya, dia nggak murni. Ayo, kamu belajar kerja yang giat. Ayo nak, kamu belajar yang kuat, belajar yang bagus, apapun lah ya buat siapa. Tapi sebenarnya bukan untuk kebaikan Anda. Tapi dia ngelakuin itu, dia nyuruh itu dalam rangka kebaikan dirinya sendiri. Biar saya dapat reward, biar saya mengangkat piagam nanti di panggung, biar saya dipuji sama saya, atasan saya. Kira-kira Anda punya pimpinan kayak gitu, rasanya gimana? Kesel ya? Udah capek-capek Anda yang mati-matian berjuang, pas masuk naik panggung, nama Anda aja nggak disebut. Ada tim saya yang sudah berjuang luar biasa di sini. Oh, enggak, ini karena anak saya. Enggak, ini karena orang tua saya. Kesel ya, nggak betah ya. Dan tidak menggerakkan kita, tidak menginspirasi. Dan kita susah tegas, teman-teman. Orang yang nggak ikhlas itu punya kepentingan banyak. Nanti susah tegasnya. Nah, sekarang bayangin itu bukan orang lain, itu kita. Efeknya apa tuh ke kita jadinya? Ya itulah yang kita tulis di kolom chat. Itu yang pertama. Pemimpin tuh ada keikhlasan di dalam. Yang kedua, ikhlas aja tapi nggak berani. Efeknya apa? Ikhlas sih, tulus sih orangnya. Tapi ketika memutuskan suatu problem, memutuskan suatu kebijakan, memutus suatu aturan di rumah,
Nggak berani. Salah nggak ditegur. Nggak berani. Efeknya apa? Kacau ya. Bisa direndahin nih. Bener apaan sih ini? Pimpinan apaan sih ini? Salah kok didiemin. Oh, dia punya kepentingan soalnya. Nah, gitu. Berantakan, disepelein. Nah, itulah. Ketika kita tidak menyesuaikan diri dengan Quran. Ikhlas oke, berani oke, tapi nggak punya kecintaan. Efeknya apa? Anda ikhlas, kita ikhlas. Kita berani, tegas gitu kan. Salah, kamu salah. Kamu begini, kamu harus begini. Tapi nggak ada kecintaan. Diktator, betul. Akhirnya kita jadi orang apa? Makruh ke bawah. Tahu orang makruh? Kalau orang wajib kan harus ada kita. Kalau orang sunnah, nggak ada kita nggak apa-apa. Tapi ada kita lebih baik. Kalau orang mubah, ada kita nggak ada kita sama aja, nggak ngaruh. Kalau orang makruh, ada dia nggak apa-apa sih. Tapi nggak ada dia, lebih bagus mas. Udah disebelin sama orang tuh. Mending lah daripada orang haram tuh. Jangan ada dia, ngancurin aja nih. Nah, ketika tidak ada kecintaan, kita akan efeknya ke sana. Oke, lanjut. Ikhlasnya oke. Beraninya oke. Kecintaannya oke. Tapi nggak ada ilmu. Efeknya apa? Nggak ada ilmunya. Ngomong nggak pakai ilmu. Bikin kebijakan nggak ada ilmu. Bikin aturan di rumah nggak ada ilmu. Negakin aturan juga nggak ada ilmu. Ya udah, berantakan. Maka empat ini penting? Penting. Dan ini ada dalam satu ayat tadi. Dari mana Mas Andi tahu ada empat ini di ayat itu? Yuk kita bahas dulu. Tapi sebelum itu, saya mau nyampaikan satu buku ini dulu. Judulnya Power versus Force. Yang nulis David R. Hawkins. Ini hasil penelitian, jadi bukan sekedar asumsi, tapi hasil penelitian 35 tahunan lebih. Dia neliti ternyata, sampai dia bikin tuh, tabel itu. Ternyata ada rasa-rasa di hati kita, dan itu frekuensinya itu beda-beda. Dari tengah ke bawah, itu rasa-rasa force yang jelek. Dari tengah ke atas, itu adalah rasa-rasa yang positif. Dan ternyata, rasa-rasa yang force, yang jelek-jelek, itu energinya kecil banget. Semakin ke bawah semakin kecil. Paling bawah rasa malu 20 ketika diukur energinya. Ada alatnya. Saya waktu itu beli juga tuh alatnya. Jadi kalau kita nempelin di alat itu jempol kita, itu langsung kebaca kita tuh lagi ngerasain apa kebaca. Energinya berapa itu kebaca. Nah, tapi semakin ke atas, itu semakin besar energinya. Kalau yang kanan itu emosi yang melandasi, dan paling kanan itu adalah bagaimana hal itu bisa terjadi, gitu ya. Pencerahan tuh paling tinggi adalah enlightenment ya, pencerahan. Apa sih fungsinya tabel ini? Fungsinya tabel ini apaan? Jadi hanya yang rasanya levelnya di atas lah yang bisa mempengaruhi level yang bawah. Saya ulangi. Hanya yang punya rasa lebih tinggi lah, energi lebih tinggi lah yang bisa mempengaruhi yang bawah. Kan kita kan leadership mempengaruhi kan, pengennya kan. Kalau kita punya rasa-rasa yang di bawah, sedangkan yang mau kita pengaruhi itu di atas, nggak bisa. Contoh, Anda lagi nyimak Zoom sekarang, Anda lagi nyimak Zoom. Posisi teman-teman lagi di mana?
ikut Zoom hari ini, pagi ini, posisinya lagi di ngerasain rasa apa? Rata-rata lagi ngerasain netralitas. Ya udah saya ikut Zoom. Ya, angkanya 250. Saya sebagai yang apalagi suka cita ya, suka cita tuh tinggi banget. Saya sebagai yang bawain materi, yang mau mengintens ceritanya Anda. Ternyata saya bawain materinya tuh saya kayak malu, takut. Jadi mau ngomongnya tuh begini. Eh, kawan-kawan, saya nggak tahu mau ngomong apa sih, bingung. Eh, Duh malu banget sih mau ngomong. Kalau Anda, saya bawain materi kayak gitu, Anda gimana coba? Materinya nggak masuk. Malah yang nonton malah gimana? Live Zoom, kabur keluar. Pernah nggak kayak gitu? Di forum Anda harus ngomong. Yang duduk tuh netral semua, bahkan beberapa excited dengerin materi. Lah kita yang bawain materi, gugup, panik. Bisa nggak menginfluence mereka? Nggak bisa. Kadang-kadang kita ikutan malu ya dengernya. Gitu ya. Lagi, ini kasus, tadi kasus itu. Sekarang gini, suami marah atau istri marah. Angkanya berapa tuh? Angkanya 150. Terus kita mau diemin dia, tapi pakai marah juga. Kira-kira gimana? Kamu nih gini, lo kamu yang gini. Wih, berantem itu akhirnya ya. Atau lagi di jalan, lagi di jalan. Mobil Anda diserempet, motor Anda diserempet. Cret. Harusnya orang yang nyerempet itu kan takut kan dan merasa bersalah kan. Tapi kan sekarang ada kaidah. Yang penting marah dulu. Urusan minta maaf belakangan aja. Yang penting marah dulu. Itu diajarin gitu tuh. Yang penting marah dulu. Jadi nggak merasa nggak salah tuh mas. Wah apa nih? Belok sembarangan. Jadinya mobil saya nyerempet mobil bapak deh. Yang salah siapa? Yang marah siapa? Tapi kadang-kadang itu berhasil bagi sebagian orang yang akhirnya takut dimarahin. Levelnya takutnya. Ya sudah. Akhirnya nggak beres. Bentar. Oke, maaf. Jadi gitu teman-teman ya. Intinya saya mau ngomong simpel aja. Kalau pengen Anda mengubah, oh, ini di foto boleh nih ya, slide ini. Anda lihat-lihat kalau mau ngomong sama orang, orangnya lagi di mana? Netral kah? Lagi berani kah? Lagi bangga? Orang yang lagi banggain dirinya, lagi sombong. Anda jangan lawan dengan kesombongan. Orang lagi bangga itu kan 175. Anda marahin, dia makin sombong lah deh. Tapi ketika Anda terima gitu ya, dia marah-marahin Anda, dia bangga, bahkan ngebully, ngebully. Tapi ketika kita nerima, itu malah dia nggak bisa ngomong apa-apa tuh. Contoh ya, contoh. Ini kan jadi teknik mengatasi pembulian sebenarnya. Kalau teman-teman nonton videonya tuh, ada orang dibully. Ini kamu ternyata munafik ya. Kamu ternyata, ih, lihat kurus kering begini. Apaan bapak kamu cuman tukang sampah begitu. Dibully abis-abisan. Kalau dia malu, drop langsung. Yang dibully itu malu, langsung drop. Dan orang ini makin apa? Makin seneng. Nyampur bangga dan marah. Tapi ternyata
teknik mengembalikan bullying tuh apa? Anda bisa ajarin diri Anda sendiri dan Anda ajarin ke orang lain. Itu apa? Terima. Ih, kamu kurus kering ya? Iya, saya emang kurus kering. Makannya dikit. Bapak kamu tuh tukang sampah ya? Iya, tukang sampah. Ketika itu dia bingung dia. Bahkan ketika Anda tambahin dengan sukacita atau cinta ke orang itu, nggak apa-apa aku kurus kering, yang penting bisa deket sama kamu. Dia malah berhenti ngebulinya itu. Karena Anda berhasil naik level di atas. Gitu ya teman-teman ya. Simple pola ini. Nah, 4K tadi itu ternyata ada di level atas semua. 4K tadi itu ada di level atas semua. Jadi pantesan itu powerful banget. Makanya kalau kita lagi ngerasain energi negatif di hati kita, ya Allah, Rasulullah ajarin doanya. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Aku berlindung dari rasa sedih dan gelisah. Wa'udzubika minal ajzi wal kasal. Lemah dan malas. Wa'udzubika minal jubni wal bukhl. Dari pengecut dan bakhil. Wa'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Dari cengkeraman hutang dan penindasan orang lain. Karena semua yang saya kuningin itu mengantarkan kita kepada jurang kehancuran. Tapi ketika kita dirilis sama Allah itu, maka la khaufun alaihim walahum yahzanun. Gak lagi takut, gak lagi sedih. Keluarlah potensi terbaik ini. So, ini, that's 4 key leader. Kita belajar. Yang pertama, Nabi Musa tuh ada keikhlasan dalam marahnya itu. Ada keikhlasan dalam capturean cerita marahnya ini. Tahu dari mana Mas Randy? Innakum zolamtum anfusakum. Artinya apa innakum zolamtum anfusakum tadi? Kamu udah zolim sama dirimu sendiri. Bahkan di ayat belakangnya, faktulu, bunuhlah dirimu sendiri. Pertanyaan saya, leader yang kayak gimana? Yang berani tegas ngomong kamu salah. Innakum zolamtum anfusakum. Kamu zolim sama dirimu sendiri. Leader yang kayak gimana? Atau gini gampang pertanyaan. Kapan Anda berani ngomong apa adanya? Gak pakai tedeng aling-aling, kamu zolim, kamu salah, kamu benar. Kapan? Ketika punya keikhlasan. Ketika punya keikhlasan. Bener tuh belum tentu berani ngomong loh. Kenapa? Saya tahu ini bener, tapi dia nggak ngomong gara-gara apa? Kalau saya ngomong marahin tim saya, padahal dia salah banget nih. Dia maksiat nih. Dia zina nih. Terang-terangan ketahuan gitu kan. Kita nggak berani tegas gara-gara apa? Kita ada kepentingan. Kita punya kepentingan. Kalau saya marahin dia, saya hukum dia, wah, nanti dia ngambek sama saya. Dia ngambek saya, omset saya turun. Gitu tuh. Bukankah banyak di hari ini orang yang nggak berani bicara lantang gara-gara kepentingannya nanti terganggu? Betul nggak sih? Iya, banyak di hari ini yang nggak berani mutusin dengan tegas. Mutusin dengan tegas karena khawatir kepentingannya terganggu. Baik apapun kepentingan itu. Kepentingan hartanya takut hilang, fasilitasnya takut hilang, jabatan hari ini takut hilang, bahkan followernya takut hilang. Walhasil kita nggak bisa ikhlas, nggak bisa jadi leader yang baik maksud saya. Ketika nggak punya keikhlasan. Nabi Musa tuh nggak punya kepentingan.
Makanya dia berani ngomong, innakum zolamtum anfusakum. Kamu zolim sama dirimu sendiri. Teman-teman, kita nggak punya keikhlasan, maka kita nggak menginspirasi. Lihat, saya kutipkan dari buku The Power of, ya maaf, ini tentang The Power of Intention. Dari buku 11 Leadership Qualities That Change the World. 11 kualitas leadership yang mengubah dunia. Ternyata diteliti ada segitiga ini. Ada segitiga ini. Semakin ke atas, Anda semakin bisa ngegerakin orang. Tapi kalau kita di bawah, susah gerak. Contoh, yang paling bawah adalah finansial. Atau pengen sesuatu, dapat harta dan lain-lain. Ada orang-orang yang memang dia fokus hidupnya adalah finansial. Fokus hidupnya pengen dapat dunia gitu. Salah enggak sih? Enggak salah. Tapi tidak menggerakkan orang. Kan Anda pengen ngegerakin orang tadi di slide awal ngomongnya. Pengen menginspirasi. Pengen menginfluence. Pengen ngerubah orang. Kalau tujuan kita masih financial worldly gain, nggak salah, tapi orang nggak akan melihat. Dia ngelakuin itu hanya untuk reward dia sendiri kok. Nyuruh-nyuruh timnya. Ayo semangat, ayo capai target. Padahal di timnya ngomong apa? Iya capai target. Tapi yang dapat reward situ. Gitu. Hati punya bahasanya sendiri, dia tahu kok. Mana yang tulus, mana yang modus tahu dia. 2. Naik level. Dia nggak pengen worldly gain. Dia nggak pengen dapat reward dan lain enggak. Tapi dia nyarinya honor, repute, famous, pujian. Sama ini pun tidak menggerakkan siapapun. Orang akhirnya tahu, buat dia ternyata. Ada lagi yang agak menginspirasi sih. Dia jalanin sesuatu karena passion, feel good factor. Saya jalanin ini mas karena saya seneng mas. Kenapa Mbak ngajarin Quran? Saya seneng ngajarin Quran. Itu menginspirasi. Walaupun dia sampai seneng gitu ya. Keren ya. Orang baru kagum. Dan mungkin akan ngikut Anda tapi baru selangkah. Tapi ada lagi di atasnya. Kamu kenapa ngajar Quran? Kenapa bisnis ini? Kamu kenapa masukin anakmu ke pesantren? Spiritual contentment apa? Pengen punya anak-anak yang nyenengin kalau dilihat mata. Saya pengen keluarga saya ini disenengin sama Allah. Itu spiritual contentment. Ada nilai spiritualitas dalam tujuan hidup Anda. Tujuan bisnis, tujuan karir, tujuan jualan. Oke, ya Mbak. Di situ orang akan terinspirasi tuh. Keren ya orang itu ya. Dia punya tujuan hidupnya bukan sekedar yang kelihatan kayak gini loh. Tapi dia benar-benar punya tujuan hidup di dunia ini. Spiritual contentment. Orang tuh pengen ikutan akhirnya. Anda ngomong dikit aja didengerin. Di atas itu adalah gaining paradise. Pengen dapat surga. Kalau surga itu kan gak sendirian, artinya bareng-bareng. Nah ini lebih menginspirasi. Dia pengen sukses bareng. Itu maksudnya. Kenapa kamu kok istiqomah banget sih ngajarin Quran? Saya pengen bareng-bareng satu surga sama kamu. Gitu tuh. Dia pengen kebaikan buat orang lain dan dia ngajak gitu. Aduh, ini keren banget sih. Kenapa kamu jualan hijab kayak gini? Biar banyak orang dicintai sama Allah. Lihat deh, leader yang tujuannya adalah pengen ngelihat timnya kenceng.
timnya bertumbuh dibanding dia sendiri yang dapat sesuatu, itu lebih menginspirasi. Betul nggak sih? Dan energinya nggak bisa habis itu. Energinya nggak bisa habis. Pengennya ngelakuin pembinaan terus. Lihat aja tim leader Anda. Ada. Kita masing-masing punya lah ya. Orang yang menginspirasi. Dia kok care banget ya. Dia kok care. Jatuhnya tuh Gaining Paradise tuh care. Nanti. Tapi di atas semua itu. Di atas semua itu. Di Gaining Paradise kadang-kadang kita masih ada potensi baper. Kok dia nggak mau berubah ya? Kok dia nggak mau berubah? Saya udah ngasih semua loh. Ternyata puncak dari semua adalah ini. Allah pleasure. Dia mungkin semua udah lewat level pengen bareng-bareng di surga. Ya dia pengen itu. Tapi yang lebih dia inginkan adalah nyenengin Allah. Jadi urusan kerjanya dia bukan antara urusan dia sama bos. Dia masuk kerja tepat waktu. Dia kenceng di kerjaannya. Itu bukan perkara antara saya sama kantor. Antara saya sama bos. Tapi ini semua antara saya sama Allah. Loyal ini kayak gini. Dan orang loyal tuh. Orang loyal yang punya prinsip, yang punya tujuan hidup yang jelas, clear vision, itu menginspirasi banget. Dan apalagi ini hubungannya adalah tentang dia sama Allah, Rohnya, Tuhannya. Wih, udah tuh. Anda jadi orang yang ikhlas, Anda jadi orang yang loyal, Anda jadi orang yang banyak banget. Ketika puncaknya adalah itu. Makanya itu yang akan menginspirasi, ikhlas. Ini wajah tuh, wajah ya, alladzi fataras samawati wal ardh. Hanif, muslim, wa ma ana minal musyrikin. Ya Allah, hamba hadapkan wajah, hati, hidup hamba, bisnis, karir, semua ke Engkau ya. Hanya pengen ketemu sama Engkau aja. Itu dipuji gak terbang, dicaci gak tumbang. Dah, inilah dibalik kata yang tadi. Innakum zolamtum anfusakum. Ternyata Nabi Musa punya keikhlasan sehingga berani ngomong gitu. So, kalau kita pengen kepemimpinan kita menginspirasi, maka jadilah orang ikhlas. Lakukan semua hanya untuk Allah, bukan untuk yang lain. Gus, ini. Jadi ikhlas tuh teman-teman. Anda ikhlas, jadi orang ikhlas. Itu bukan hanya menerima sesuatu ketetapan. Oh ya udah, saya mah saja dia kayak gitu. Saya mah ikhlas saja lah. Saya punya tim kayak gitu. Udah, saya ikhlas kok. Saya nerima kamu apa adanya. Bukan. Namun ia juga berarti memiliki tujuan yang jelas. Jadi bukan hanya ngeflow. Justru kalau dia ikhlas ngejalanin semua karena Allah, dia pengen nyenengin Allah, dia punya tujuan yang jelas dan terukur. Kemudian dia optimalkan dong. Bukan sekedar ngeflow aja hidup gitu. Nah, itulah yang dimiliki sama Khalid bin Walid. Panglima anti baper. Yang kualitasnya mimpin perang gak pernah kalah. Lagi di tengah perang, kesekian kali kemenangan ya. Sama Umar bin Khattab diturunin lagi di tengah perang, dikirimin surat, lagi di depan berjuang, dikirimin surat, kamu turun, baper, saya salah apa? Saya udah menang banyak loh, kamu nggak menghargai saya. Gak, kalau dia ngelakuin itu, dia ngomong gitu dan kemudian mutung, maka dia tidak akan terkenal jadi singanya pedangnya Allah sampai hari ini. Dia hanya akan dikenal dengan pasukan yang baper, prajurit yang baper. Tapi ternyata dia dikenal sebagai pedangnya Allah. Kadang-kadang kita udah ngelakuin semua nggak ikhlas, hancur ujungnya. Apa yang dilakukan sama Khalid? Diturunin, dia nggak pakai nanya, dia turun, dia pindah ke belakang pasukan dan dia berjuang dari belakang.
Ditanya sama prajurit yang dipimpin tadi, kamu, wahai Khalid, kamu kenapa masih ikut tempur padahal kamu udah diturunin? Kamu gak sakit hati kah? Apa kata Khalid? Kalau aku berperang untuk Umar bin Khattab, maka aku udah keluar dari barisan. Tapi karena aku bertempur karena Allah, maka aku akan tetap ada di sini. Sekarang kita yang mana? Baper apa super? Udah baper apa super nih? Maka teman-teman, kualitas leadership itu dimulai dari keikhlasan. Yang melakukan semua karena Allah. Anda akan dikeluarin potensi terbaiknya nanti. Baper apa super? Super baper, Mas. Iya, benar juga ya. Udahlah, kita ngerti sekarang ya kenapa super baper. Gak ikhlas gitu. Masih ada kepentingan. Dah, dua. Selain keikhlasan, di ayat itu Allah juga mengcapture ada keberanian Nabi Musa. Dari mana Nabi Musa berani? Kelihatan beraninya. Nabi Musa nyuruh fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum, menetapkan hukuman. Menetapkan hukuman. Bunuhlah dirimu sendiri. Ini di zaman mereka ya. Kalau sekarang mah enggak seperti itu. Taubat. Tapi ada hukuman. Kenapa? Enggak apa ya udahlah dimaafin aja. Fatubu ila bari'ikum. Aku maafin kamu lah. Allah Maha Pemaaf. Aku pun juga memaafkan kamu. Tapi nggak ada hukuman untuk membuat dia jerah. Efeknya apa kira-kira? Saya mau nanya deh. Kalau Anda tetap menghukum, artinya Anda sudah memaafkan belum? Anda tetap menghukum seseorang yang salah, artinya Anda sudah memaafkan belum? Hmm? Belum. Tetaplah, teman-teman. Itu udah. Bedakan antara saya udah maafkan, saya udah, dan saya maafkan. Tapi kamu tetap harus menjalani hukuman. Itu pun bisa dikategorikan sudah memaafkan, teman-teman. Maaf itu di hati, ngomongin rasa. Anda udah nggak ada marah, tapi hukum tetap harus ditegakkan. Gitu loh. Masalah memaafkan, oke maafin. Itu tugas kita memaafkan. Tapi hukum harus ditegakkan. Nah sekarang ada orang zina di Aceh. Nerapin hukum Islam. Terus warganya memaafkan. Ya udah sudah saya maafkan, sudah saya maafkan, sudah saya. Udah gitu. Kak, tetap dicambuk. Allah minta tetaplah dera mereka. Kenapa? Karena psikologis orang tuh kalau nggak dibikin efek jera terhadap hukumannya, itu cenderungnya balik. Berarti kita nggak ngajarin. Bahkan khusus di zina harus disiarkan hukumannya. Dia harus di tengah lapangan, dicambuk. Kenapa? Biar orang lain juga ngelihat bahwa salah tuh. Ada efeknya tuh. Sehingga tatanan sosial tuh tetap terjaga. Kalau semua sekedar memaafkan, sudah saya maafkan, sudah saya maafkan. Ini bukan dari ayat ini. Lihat di sini ada fatubu ila barikum, maka taubatlah kamu, minta maaflah kamu, tapi tetap faktulu gitu loh. Maafin oke, fatubu. Tapi tetap ada konsekuensi yang harus kamu jalanin, Mas. Ini bukan karena saya marah, Mas. Menghukumnya udah bukan karena marah. Tapi menghukumnya karena Allah lillah. Bukan marah tapi lillah. Untuk kebaikan dirimu. Faktulu anfusakum, maka Nabi Musa ngomong dzalikum khairul lakum inda bariikum. Hukuman ini bagus untuk kamu. Ayo di sini siapa yang udah saya maafin tapi nggak ada konsekuensi? Ada nggak gitu? Itu saya dulu.
Efeknya dikecewain maning. Sekarang saya tipikalnya orang Jawa teman. Tipikalnya saya kan orang Jawa nih. Jadi ada rasa segen, gak enak gitu kan. Oh iya, iya udah saya maafin. Oh iya, gak berani kadang-kadang tuh ngambil keputusan. Tapi hidup ini kan bukan tentang nafsu kita, bukan tentang karakter kita, tapi kita yang menyesuaikan dengan Quran, bukan Quran menyesuaikan sama kita. Quran disuruh berani, ya sudah, kita berani gitu loh. Berani untuk kebenaran, berani untuk penegakan, berani untuk dia sebenarnya. Ada kasus misalkan di kantor, harus diambil keputusan cepat, tapi kita nggak berani memutuskan. Kira-kira efek? Iya, dengan landasan nggak enak, takut nyakitin. Apa efeknya? Efeknya, Anda kehilangan integriti Anda sebagai pemimpin, orang-orang akhirnya ikutan problem juga. Waktu itu adalah satu case di kantor kawan. Orangnya ini ngelakuin maksiat, ngelakuin maksiat. Tapi leader tuh nggak mutus-mutusin. Hukumannya apa buat orang itu? Akhirnya yang jelek leader sendiri, pimpinannya sendiri. Nah gitu tuh. Orang yang nggak jera-jera, ngelakuin lagi. Akhirnya kantor kehilangan semangat. Apaan ini? Value, nilai-nilai perusahaan dipajang gede di tembok. Penerapan nol. Produktivitas turun. Hancurlah semua. Ayo, berani. Saya saat ini mengambil keputusan. Ada keputusan yang saya ambil dan saya harus berani. Gitu. Bukan karakter saya, tapi di konteks itu saya harus berani. Karena Quran ngomong gitu. Nah, maka bedakan ya teman-teman ya. Ciri-ciri leader yang tegas beda sama yang keras. Bedakan. Jadi, tegas itu berani membuat keputusan pada waktu dan situasi yang tepat. Kalau kita keputusan itu salah, emang diambil dulu, berani dulu. Ketika salah, maka gentle aja ngaku. Ya, keputusan kemarin saya salah. Udah nggak usah banyak alasan. Dan nggak usah takut dipersalahkan dengan keputusan yang salah tuh. Atau kurang tepat tuh. Karena istikharahnya bisa jadi begitu. Situasinya bisa jadi saat itu begitu. Dua, berani bersikap jujur, mengungkapkan apa adanya tentang suatu kondisi, tetapi dengan sikap yang santun dan sopan. Jadi dia salah sih, tapi ada caranya, adabnya ngikutin. Dia harus dihukum sih, tapi ada caranya ngukumnya. Ada lah kalau teman-teman pasti suatu case lah ya. Saya juga pernah ada orang yang ngelakuin problem parah sih. Tapi apakah saya harus ngumbar itu semua? Kan enggak. Tapi saya maafin mas. Tapi kamu harus mau jalanin konsekuensi kayak gini. Itu. Tiga, tegas itu percaya diri, nggak ragu-ragu dan selalu berpikir positif. Kalau menurut dia bagus keputusan itu, kebijakan itu, ambil. Percaya diri aja, nggak ragu-ragu dulu. Empat, kalau Anda udah menetapkan sesuatu, jangan mudah terpengaruh dan teralihkan oleh pendapat atau bisikan yang lain. Maka harus terlebih dahulu berpikir matang sebelum memutuskan, tapi juga harus cepat dan punya pendirian yang teguh. Kadang pembisiknya kan banyak. Tapi kan kadang-kadang Anda kan ngelihat dari helikopter view. Anda ngelihat dari tempat yang tinggi, Anda punya banyak pertimbangan. Sedangkan biasanya yang dipimpin, kacamatanya itu aja. Tetap aja jalan. Itu yang Allah ajarin di Al-Baqarah 30.
Wa in qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah mau menciptakan khalifah. Malaikat ngomong apa? Kenapa diciptain manusia yang bikin ngancurin ya Allah gini 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 gini. Terus Allah ngomong apa? Inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih tahu dari apa yang kamu nggak tahu apa-apa. Kamu nggak tahu. Aku tahu yang aku ciptain. Tegas. Kalimatnya tegas. Aku tahu kamu nggak, udah diem. Karena dia kadang-kadang nggak, bahwa tim kita itu nggak punya pandangan yang luas. Tapi juga nggak, jangan sampai ngomong gini juga ya. Udah saya tahu kamu diem. Nggak gitu juga maksudnya. Itu contoh aja tadi saya. 5. Tegas tuh artinya konsisten terhadap keputusan yang telah disepakati bersama. Anda udah menetapkan satu goal, Anda menetapkan suatu strategi, misi, dan lain-lain, kebijakan, udah stick on that. Gitu deh. Kalau salah balik lagi ke poin 1. Bungkus, K kedua tadi. Sekarang K ketiga. Kecintaan. Kita tegas, tapi kalau kita menerapkannya nggak pakai cinta, diktator nanti, disebelin sama orang. Tapi terlalu cinta, kadang-kadang lembek, betul nggak sih? Maka harus bisa ngebalance kan itu, kecintaan. Di mana nih kalimat cintanya Nabi Musa? Yaitu, ya kaumi. Artinya apa ya kaumi? Wahai kaumku. Itu Nabi Musa lagi marah loh. Lagi kesel, sekesel-keselnya, masih manggilnya apa? Wahai umatku, duhai umatku. Masih dianggap umatnya. Kita marah dikit gimana? Anak siapa sih? Udah gak nganggap anak. Atau kalau ada bawahan yang salah, kita jadi pemimpin. Terus kita ngomongnya apa? Itu bukan keputusan saya Pak kemarin Pak. Itu tadi tim saya yang, dia yang salah. Udah nggak dianggap timnya. Kayak keputusan timnya itu terlepas dari dia. Wah, timnya denger, sebelnya 7 turunan itu. Leader tuh nggak gitu guys. Oke, tim kita salah. Tapi pasti ada salah kita. Kenapa kita tidak ngecek itu? Tapi Nabi Musa masih nganggep mereka tuh ya kaumku. Dan dikasih apa? Marah sih marah. Tapi dikasih jalannya. Fataba'alaikum. Maka bertobatlah kamu. Ini teknik komunikasi. Kadang kita marah-marah tapi nggak ngasih solusi gitu loh. Kamu nih, kok kerja begini, tapi nggak dikasih solusi. Nah, kamu harusnya begini, nak. Apa namanya? Kamu kenapa nilainya jelek begini, gini. Tapi nggak dikasih tahu solusi. Kombinasikan antara kasih tahu salahnya dan kasih tahu caranya. Cinta. Inilah yang akan membedakan tegas versus marah. Ada cinta di dalamnya. Leader tegas yang tadi. Sikap tegasnya itu dipicu rasa sayang. Dia tegas gitu untuk kebaikan timnya. Dia men-challenge timnya itu untuk pertumbuhan timnya. Dia tegas sama anaknya itu berdasarkan cinta. Beda sama marah. Nggak ada cintanya. Sikap tegasnya dipicu rasa marah. Nilaimu kok jelek sih nak? Malu ibu nih. Tuh. Karena malunya di ibunya. Jadi nuntut anaknya. Iya bener dong kamu. Lo kalau kerja dong. Gue malu sama bos. Malu sama atasannya. Bukan karena dia tegasnya ke timnya. 2. Tegas tuh. Menuntut timnya maju untuk perubahan timnya. Ada cinta di situ. Dia nuntut. Cinta tuh nuntut.
Makanya saya tulis di situ. Cinta bukan hanya menerima apa adanya. Aku cinta kamu. Aku terima kamu apa adanya. Oke lah, itu di awal. Tapi cinta, bentuk cinta juga adalah Anda juga menuntut dia untuk jadi lebih baik. Kalau aku terima kamu apa adanya, kamu nggak sholat juga nggak apa-apa. Itu namanya nggak cinta. Karena Anda cinta mau apa sampai terus sampai ke jannah. Nuntut dong, kamu sholat yuk. Iya dong, gini. Gitu dong. Itu cinta namanya. Jadi, ketika ada cinta, itu jadinya tegas. Mana tuh timnya maju untuk perubahan dia. Kalau marah, nuntut timnya maju karena merugi timnya. Lo ngerugin gua lo. Gitu. Tiga, landasan tindakannya karena cinta dan kasih. Selalu. Tapi kalau marah, landasan tindakannya karena nggak suka aja sama orang itu. Terus kalau orang tegas, biasanya kalau orang timnya salah gitu ya, dia senyum aja senyum. Karena masih dibalut cinta. Tapi ujungnya ada surat SP. Ujungnya ada SP, tetap aja. Tapi kalau marah, dia marah-marah, maki-maki. Ujungnya ngirim surat juga. Sama. Jadi ini ya teman-teman ya. Ketika kita pagi ini tahu ada keikhlasan, keberanian, ada kecintaan, dan kita mungkin selama ini belum begitu ikhlas. Atau sudah ikhlas, belum begitu berani. Atau sudah berani banget orangnya, belum begitu cinta. Maka yuk kita kalibrasikan diri kita sama Quran. Insya Allah perubahan tuh banyak banget nanti. 4. Keilmuan. Di mana kalimat Nabi Musa menandakan beliau punya ilmu. Di kalimat marah-marahnya itu. Dzalikum khairul lakum inda bari'ikum. Ini lebih baik, khair. Orang tahu mana lebih baik, mana yang lebih baik. Itu karena ada ilmu. Kalau nggak ada ilmu, dia nggak akan ngomong gitu. Fataba alaikum. Maka kamu akan diampuni. Dia punya keilmuan, Allah akan ampuni dengan melakukan itu. Innahu huwa tawwabur rahim. Allah itu maha menerima taubat dan maha penyayang. Dia ada keilmuan tentang Allah yang maha menerima taubat dan maha penyayang. Keilmuan. Jadi Nabi Musa ngasih solusi berdasarkan keilmuannya. Dia baca data lapangan, dia kasih solusi dengan keilmuannya. Maka jadi seorang leader harus terus menempa dirinya berilmu. Karena tim kita yang di bawah atau yang kita pimpin, anak dan lain-lain, tim ya biasanya, tidak akan melewati kapasitas dari leadernya seringkali. Kapasitas leadernya segini, timnya di sini, maka dia akan bisa naik ke sini. Tapi kalau kapasitas kita di sini, sedangkan tim kita sebenarnya kapasitasnya tinggi gini, maka dia akan mentok di sini. Seandainya pun dia mau naik ke sini, maka bisa jadi dia nggak di tim Anda lagi. Maka sebagai leader, tim pemimpin, naik terus, naik terus, naik terus, naik terus. Nah kadang-kadang kita yang menghambat tim kita sendiri. Nggak ngerti copywriting lah, misalkan di marketing ya. Nggak ngerti FB Ads lah, diajak ngomong FB Ads nggak nyambung lah. Belajar nggak nyambung diajak ngomong TikTok marketing lah. Kita terkait yang lain, bisa. Lanjut. Jadi ilmu apa yang harus dimiliki? Saya garis bawahi aja 3 besar ini. Leadership intinya. Leadership, managerialship, dan entrepreneurship. Saya nggak bisa ngasih ilmunya di sini. Waktunya panjang dan ilmunya banyak. Nanti sama teman-teman ISS akan dikasihin dikit-dikit sepanjang training-training berikutnya nanti ya. Leadership, cara memimpin, cari keilmuannya. Saya sampai beli buku-bukunya.
Managership, belajarin itu, cari buku-bukunya. Misalkan cash flow gimana sih, gitu kan, strategic marketing gimana sih, dan lain. Entrepreneurship ini bagaimana ngembanginnya. Ya, 3 ship: leadership, managerialship, entrepreneurship. Dan ini kalau dibahas panjang nih, tapi saya nggak bisa bahas di sini, nextnya aja nanti kita bahas. Tapi ini tangga-tangga execution leader, cara bertindak seorang leader dari yang paling biasa aja, basic, ya, strict based performance, instruction. Jadi pokoknya diktator lah ya, instruksi aja, tung 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 tung, sampai ke level atas. Anda nggak ada, tapi tetap bisa mimpin, dan kepemimpinan itu tetap terasa di banyak orang. Padahal andanya nggak ada, udah nggak ada. Nah, ini ada ilmunya. Dah, itu aja dari saya, teman-teman. Simpulannya, jadilah seorang leader yang 4K. Keikhlasan, apalagi? Keberanian, kecintaan, keilmuan. Coba ingat, coba dirasa-rasa kita udah 4 itu belum? Kalau belum, gak apa-apa. Lanjutlah, naik lagi, naik lagi. Kalibrasikan dirimu dengan Quran, maka akan powerful kepemimpinan. Oke? Bagi teman-teman yang ingin ngobrol-ngobrol bareng sama saya, silahkan. Bisa gabung di Telegram, di Instagram, di TikTok, dan lain-lain. Itu aja dari saya, teman-teman. Nah, ada kelasnya tuh ya, di Art Spiritual Leadership. Masih banyak ilmu leadership lainnya. Nanti kita belajar lebih dalam, lebih banyak, dan praktek. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah, barakallah. Makasih Ustaz Reza Rendi yang telah menyampaikan leader by Quran, leader 4K, Masya Allah, barakallah. Dan bagi Bapak Ibu semua yang mau menuangkan insight-nya, boleh gitu ya. Dan di-share juga di Instagram gitu, apa yang didapatkan hari ini. Boleh juga di-share di kolom chat nih Bapak Ibu semua. Kolom chat silakan. Apa yang didapetin nih kira-kira hari ini nih? Sangat inspiratifnya seperti apa nih kira-kira nih Bapak Ibu? Insyaallah. Dan juga boleh di-share juga di Instagram ppainstitute.official dan juga Sahabat Bertumbuh. Nanti insya Allah akan kami repost, restory gitu ya, postingan-postingan dari Bapak Ibu semua. Dan bagi Bapak Ibu semua yang hari ini sudah hadir, yang sudah daftar Spiritual Leadership, mohon diselesaikan pembayarannya. Nanti ada beberapa hari lagi kita akan bertemu, yaitu di hari besok, hari Rabu, hari Kamis, dan hari Jumat, Bapak Ibu semua. Insya Allah di pukul 20.00 ya, kita akan bertemu lagi di 20.00 besok. Ya, Rabu, Kamis, Jumat, insya Allah sudah ada pembahasan lebih lanjut. Ya, bagi Bapak Ibu semua, spesial di hari penutupan ini akan ada diskon 40%. Jadi hanya cukup memasukkan kode diskonnya yaitu leader dan akan mendapatkan diskon 40% nih. Dan kesempatan akan kami buka sampai malam ini. Khusus hari ini aja. Jadi yang mau menaikkan kapasitas diri sebagai seorang leader, silakan bisa daftar di kolom chat yang sudah diberikan oleh admin PPA Institute. Ya, admin PPA Institute sudah memberikan linknya dan Bapak Ibu silakan menjawab. Dan hari ini merupakan kelas perdana Bapak Ibu semua bersama dengan Ustaz Reza Rendi. Dan besok kita akan lanjut oleh The Identity of Spiritual Leader yang akan disampaikan oleh Coach Monde Arista. Ya, besok hari Rabu tanggal 21 Juni pukul 20 itu akan ada Coach Monde Arista. Dan juga saya boleh share screen ya. Ya.
Hari Kamisnya yaitu Leader Art Communication itu akan diisi oleh Ustadz Zulfikarullah hari Kamis jam 8 dan hari Jumatnya Grow Business Turnover Because of Spiritual Leaders yang akan diisi oleh Coach Reza Novari. Ya, di hari Jumat tanggal 23 Juni jam 8 malam. Jadi bagi Bapak Ibu yang belum daftar silakan, kami masih menunggu sampai dengan malam ini gitu ya. Silakan mendaftar yang sudah di-share oleh admin PP Institute, silakan mendaftar. Bagi yang mungkin sudah mendaftar namun belum membayar, silakan, kami masih menunggu sampai dengan hari ini Bapak Ibu semua. Baik. Itu mungkin informasinya. Ada yang ingin memberikan insight-nya mungkin? Satu orang? Raise hand. Insight-nya ketika sudah mengikuti webinar pada hari ini gitu. Testimoninya boleh. Ada yang ingin raise hand? Ada? Oke, saya kirimin lagi nih linknya nih. Oke, saya kirimkan linknya. Ini untuk pendaftar. Boleh. Nah, ini dia linknya dari saya langsung masuk ke order online gitu ya. Spesial 40% dengan kode kuponnya itu leader. Baik, Bapak Ibu semua, ada yang ingin memberikan testimoninya mungkin untuk kesempatan hari ini tentang leader 4Key. Ini materinya untuk besok ya Bapak Ibu. Jangan lupa besok kita akan ada lagi jam 8 malam, hari Kamis dan juga hari Jumat bagi peserta spiritual leadership. Insya Allah kita akan bertemu di Zoom pada hari Rabu, Kamis, dan Jumat ya jam 8 malam. Oke. Oke Ustadz, mungkin ada closing statement Ustadz dari Ustadz Reza Rendy. Silakan. Ya, baik. Simpel aja, kalibrasikan dirimu dengan Quran, maka akan penuh keajaiban. Barakallah, barakallah. Barakallah. Makasih banyak semuanya Bapak Ibu yang sudah hadir. Jazakumullah khairan katsiran. Semoga materi hari ini dapat bermanfaat dan juga dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Barakallah, kami dari tim PP Institute dan Sahabat Bertumbuh dengan ini mengucapkan terima kasih banyak. Mohon maaf apabila ada kekurangan serta kesalahan. Mari kita akhiri Bapak Ibu semua pertemuan hari ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, dan juga ditutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Gali Iman Thoibi pamit undur diri. Kita ketemu di pertemuan yang akan datang insyaallah bersama dengan Spiritual Leadership. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.